Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat ya, tidak kurang satu apapun, dan semoga juga masih tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah. Baiklah anak-anak sekalian, kali ini kita sudah masuki chapter 2 ya, atau pelajaran bahasa Inggris grade 8 ya, chapter 2 bab 2 kelas 8. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, kita sama-sama berdoa dulu ya. Baiklah, yang sudah hafal bisa sama-sama kita baca. Yang belum hafal ya ikuti saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, kami ridho Engkau sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kami. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik anak-anak sekalian. Tadi saya sampaikan kita sudah masuki chapter kedua ya, bab kedua. Ya, bab kedua ini yang akan kita pelajari adalah ya, in this chapter we will learn to express and ask about ability, kemudian to express and ask about willingness ya. Kita akan belajar cara mengungkapkan kalimat dan menanyakan kalimat tentang ability. Ability itu adalah kemampuan ya, atau kebisaan. Yang kedua, to express and ask about willingness ya, untuk mengungkapkan dan menanyakan tentang willingness, keinginan ya. Baik, kita akan masuk pertama kepada ability. Apa itu ability ya? When we talking to someone, we sometimes talk about others' ability ya. Nah, ability is something that people can do. Jadi anak-anak, ketika kita mungkin ngobrol dengan seseorang, kita kadang-kadang membicarakan tentang kemampuan atau sesuatu yang orang bisa lakukan ya. Jadi ability is something that people can do. Ability itu adalah sesuatu yang orang bisa lakukan ya, sesuatu yang bisa dia lakukan ya. Misalnya I can swim ya, saya bisa berenang ya. I can ride motorcycle misalnya, saya bisa mengendarai sepeda motor. Nah, itulah namanya ability. Jadi kemampuan seseorang atau kebisaan seseorang dalam melakukan suatu hal, dan ini memerlukan keterampilan ya, tentunya harus belajar, harus berlatih dan seterusnya. Ya, study the following pattern ya. Pelajari pola berikut ya, rumus berikut. Kita bagi menjadi tiga pola ya. Yang pertama adalah positif ya. Positif artinya dia bisa melakukan sesuatu itu. Misalnya di sini contohnya I can play chess ya. Saya bisa bermain catur ya. Jadi selalu diawali dengan subjek ya. I, she, he, it, you, we, they gitu ya. She can play chess. Dia bisa bermain catur. Nah, artinya ketika dia bisa bermain catur, dalam kalimat positif ini tentunya dia sudah pernah berlatih ya. Artinya dia sudah pernah berlatih, makanya dia bisa bermain catur ya. Kalau tidak pernah berlatih ya mungkin tidak tahu cara bermain catur ya.
Ini yang pertama yang positif. Nah, rumusnya ya diawali dengan subjek, baru can, baru ditambah verb ya atau kata kerja. Yang kedua yang negatif ya, juga diawali dengan subjek ya. Nah, tapi karena dia negatif, maknanya adalah dia tidak bisa ya, tidak mampu. Nah, di sini contohnya I can't play chess ya. Saya nggak bisa bermain catur. Nah, rumusnya ya subjek plus can't atau cannot tambah verb kata kerja ya. Jadi can karena sama can ya. Kalau sekilas kita agak susah membedakannya. Nah, biar tidak susah ya kita tambahi saja cannot gitu ya. Artinya tidak bisa. I cannot play chess. Tidak bisa bermain catur karena mungkin ya tidak pernah berlatih dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah ini bentuk pertanyaan ya. Bentuk pertanyaan. Nah, kalau bentuk pertanyaan dia diawali dengan can. Kalau tadi kan yang positif dan negatif diawali dengan subjek. Nah, kalau bentuk pertanyaan subjeknya di tengah ya, diawali dengan can. Can you play chess? Nah, bisakah kamu bermain catur? Nah, jadi kalimat pertanyaan ya. Nah, can plus subjek plus verb ya. Can tambah subjek tambah verb atau kata kerja. Nah, ini jawaban singkatnya ya. Kalau memang kita bisa, can you play chess tadi pertanyaannya? Yes, I can kalau bisa ya. Tapi kalau tidak bisa ya kita jawab no. No, I can't. Atau no, she can't. Dan seterusnya. Ya, ini. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, kita masuk kepada yang willingness. Willingness ini tadi adalah keinginan ya, kemauan. Kalau tadi kan kemampuan, sekarang kemauan atau keinginan. To ask for someone's help, we should ask for their willingness, whether they want to help us or not. Jadi ketika kita ingin meminta bantuan seseorang, kita harus meminta dulu mereka mau membantu kita atau tidak gitu ya. Jangan sampai kita memaksakan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan atau tidak mau mereka lakukan. Jadi kita tanyakan dulu mereka mau enggak melakukan apa yang kita minta. Jika tidak mau ya kita tidak paksa ya, karena mungkin memang mereka tidak mampu gitu ya. Baik, polanya sama kurang lebih tadi ya. Ada yang positif. Yang pertama I will wash the clothes ya. I will wash the clothes. I will di sini bisa kita singkat jadi I'll ya. I'll wash the clothes. Itu, saya saya ingin mencuci bajunya. Nah, ini misalnya kita disuruh ibu kita cuci baju gitu ya. Nah, kita harus ya mau ya. Jangan sampai kita nggak mau mencuci baju kita sendiri. Nah, ini yang negatifnya, ditambahin not sama ya, kayak tadi. Kalau negatif kalimat itu selalu ditambahkan not di belakangnya. I will not wash the clothes. Atau kalau disingkat will not itu disingkat menjadi won't ya. He won't wash the clothes. Artinya ya tidak mau ya. Karena dia negatif ya, nggak mau melakukannya, tidak ingin melakukannya. Karena mungkin malas atau tidak bisa ya, macam-macam alasannya. Ya, ini the short form I'll is often used to replace will. Jadi I'll itu bisa juga kadang-kadang kita pakai untuk menggantikan will ya. Jadi I will bisa disingkat menjadi I'll ya. I'll wash the clothes. Kemudian short form of will not is won't. Jadi will not itu bisa juga disingkat menjadi won't ya. Baik, yang terakhir bentuk pertanyaan ya. Diawali dengan will, baru subjek,
ya. Will you wash the clothes misalnya. Apakah kamu mau mencuci bajunya, gitu ya kira-kira ya. Nah, jawabannya ya kalau iya mau ya yes ya. Yes I will, yes she will. Nah, kalau tidak mau ya no he will not, no he won't, dia nggak mau. No I won't, ya no nggak, saya nggak mau, gitu ya. Ya baik anak-anak sekalian, mungkin di bab 2 ini saja yang kita pelajari tentang will dan can ya, tentang ability, kemampuan atau kebiasaan seseorang melakukan sesuatu, dan willingness ya, keinginan atau kemauan seseorang dalam melakukan sesuatu. Ya, artinya dua hal ini kan saling berhubungan. Ada seseorang yang mau melakukan tapi dia tidak mampu, dia tidak bisa karena mungkin tidak punya keterampilannya ya. Atau sebaliknya, dia bisa, dia mampu tapi dia nggak mau gitu ya. Dia nggak mau, mungkin ya karena malas ya, karena ya memang nggak mau ya, walaupun sebenarnya dia bisa. Ya baik anak-anak sekalian, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pendalaman materi. Silakan bisa buka buku kalian ya, buku mandiri, buku mandiri bab 2 di situ juga ada, atau buku pinjaman dari perpustakaan bab 2 juga di situ ada ya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.